Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sederhana namun bahagia. Mereka tinggal di rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah yang pekerja keras, seorang ibu yang lembut dan penyayang, serta seorang anak perempuan baik hati bernama Bawang Putih. Setiap hari, Bawang Putih membantu ibunya memasak, membersihkan rumah, dan merawat halaman. Walaupun hidup mereka tidak mewah, mereka selalu hidup rukun dan saling menyayangi. Suasana rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan bahagia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kebahagiaan itu perlahan akan berubah. Suatu hari, ibu Bawang Putih mulai jatuh sakit dan keadaan keluarga mereka pun berubah sedikit demi sedikit. Bawang Putih, kemarilah nak. Ibu terlihat lemah, apa ibu sakit? Iya nak, tapi ibu ingin kamu tetap kuat. Aku sangat takut kehilangan ibu. Dengarkan ibu baik-baik. Jika suatu hari ibu tidak ada, kamu harus tetap menjadi anak yang sabar dan baik hati. Jangan bilang begitu, Bu. Berjanjilah pada ibu. Aku janji, Ibu. Kita semua sayang pada ibu. Suasana rumah menjadi sangat sedih. Bawang Putih terus berada di samping ibunya sambil menahan air mata. Tidak lama kemudian, ibu Bawang Putih meninggal dunia. Ibu, aku sangat merindukan ibu. Kita harus kuat, nak. Hari demi hari berlalu, rumah yang dulu penuh kebahagiaan kini terasa sunyi. Ayah Bawang Putih pun memutuskan menikah lagi agar ada yang membantu mengurus rumah. Beberapa bulan kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi. Bawang Putih, ini istri ayah dan anaknya, Bawang Merah. Salam Ibu. Salam juga bawang merah. Rumah ini cukup nyaman. Suatu hari, sahabat Bawang Merah datang berkunjung. Wah, rumahmu besar juga ya. Iya dong, sekarang semua pekerjaan dikerjakan Bawang Putih. Enak sekali ya hidupmu. Awalnya mereka terlihat baik dan ramah kepada Bawang Putih. Namun setelah ayah pergi bekerja setiap hari, sikap mereka perlahan berubah menjadi kasar dan suka memerintah. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan. Apakah semua pekerjaan saya yang kerjakan, Bu? Apa? Kamu mau membantah? Tidak, Bu. Saya tidak akan membantah. Dan jangan lupa bersihkan kamarku juga Bawang Putih. Sejak saat itu, kehidupan Bawang Putih berubah total. Ia harus bangun pagi setiap hari untuk menyapu rumah, mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan halaman. Walaupun lelah, Bawang Putih tetap berusaha bersabar menghadapi semuanya. Aku harus tetap sabar. Kamu bekerja terus dari pagi, memangnya tidak capek? Aku capek, tapi aku tidak ingin membuat masalah di rumah. Aku hanya ingin di rumah tetap damai. Bawang Putih, cepat bersihkan halaman itu. Iya, baik Bawang Daun. Hahaha, kasihan sekali kamu kerja terus setiap hari. Sudah, biarkan saja, itu memang tugasnya. Bawang Putih, cepat selesaikan cucian. Baik, Bu. Dan jangan lupa buatkan aku juga makanan. Suatu pagi, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Seperti biasa, ia membawa pakaian yang sangat banyak sambil berjalan sendirian. Jangan sampai selendangku hilang. Baik, Bu. Saat sedang mencuci, selendang itu tiba-tiba terbawa arus sungai yang deras. Aduh, selendangnya hanyut. Bagaimana ini? Ibu tiri pasti marah besar kepadaku. Bawang Putih mencoba mengejar selendang itu, tetapi arus sungai terlalu deras. Ia pun duduk di tepi sungai sambil menangis. Kenapa kamu menangis? Aku kehilangan selendang milik ibu tiriku. Bagaimana ini? Jangan menyerah, ikuti aliran sungai itu dan kamu akan menemukannya. Bawang Putih terus berjalan mengikuti aliran sungai hingga akhirnya ia bertemu seorang nenek tua yang sedang duduk di depan rumah kecilnya. Apa yang sedang kamu cari, nak? Aku kehilangan selendang milik ibu tiriku. Bagaimana ini? Apa ini milikmu? Nah, iya. Terima kasih banyak ya, Nek. Kalau begitu, bantulah nenek dulu di rumah. Dengan senang hati, saya pasti akan membantu nenek. Bawang Putih membantu nenek membersihkan rumah dan memasak dengan rajin tanpa mengeluh sedikit pun. Kamu anak yang baik dan sopan. Sebagai hadiah, pilihlah satu labu.
Saya ingin memilih yang kecil saja, Nek. Pilihanmu mencerminkan hatimu. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa labu kecil pemberian nenek. Ibu, ini selendangnya. Maaf, tadi sempat hilang. Apa yang kau bawa itu? Cepat buka, Bu. Saat dibuka, ternyata labu itu berisi emas dan perhiasan yang sangat banyak. Aku sangat tidak menyangka ini isinya emas dan juga perhiasan. Kebaikanmu akhirnya dibalas. Itu emas sungguhan. Iya, aku juga harus mendapatkan yang lebih banyak. Keesokan harinya, bawang merah pergi menemui nenek itu dengan penuh keserakahan. Aku juga mau hadiahnya. Pilihlah dengan bijak. Aku mau hadiah yang paling besar. Bawang merah dan ibu tirinya membawa pulang labu besar itu dengan penuh harapan. Mereka membayangkan akan mendapatkan emas yang jauh lebih banyak. Kita pasti akan jadi kaya. Ayo cepat, buka sekarang. Hah? Ini apa? Tolong, singkirkan itu. Ternyata bukan emas yang keluar dari dalam labu, melainkan hewan-hewan menyeramkan yang membuat mereka ketakutan dan panik. Sejak kejadian itu, bawang merah dan ibu tirinya menyadari kesalahan mereka. Sementara itu, bawang putih tetap hidup sederhana dan terus menjadi gadis yang baik. Kebaikan bawang putih akhirnya terdengar sampai kerajaan. Aku dengar ada gadis baik hati di desa ini. Apakah itu kamu? Saya hanya berusaha ingin menjadi orang baik. Tidak semua orang bisa tetap baik setelah mengalami banyak kesulitan. Ayah bangga padamu, nak. Kebaikan dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan. Kita harus belajar dari kejadian ini. Akhirnya bawang putih hidup bahagia bersama ayahnya dan dihormati banyak orang karena ketulusan hatinya. Tamat. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah